Banyak kasus. Yang SMP ke Sol SD susah jawab. Alamani. Berapa? 27. Besar, mudah sekali ini. Ya, 4 kali 9, 36. Iya, macam mengganggu sekali tepuk tangan. Sulai. Sudah oke. WhatsApp. Selamat apa ini jelas? Selamat malam. Selamat malam kan? Malam. Kita tayang malam nanti ya? Malam. Malam, Terserah, pokoknya orang harus nonton Malam. malam. Oke, salam dari Ruteng. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi di podcast Segolino Salam dari Ruteng. Setelah 1 bulan istirahat. Pasti tidak tunggu kan? Iya. Orang tidak tunggu. Kita percaya diri orang tunggu. Pasti tunggu. Pasti ya. tunggu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah nonton banyak sekali. Segolino dengan podcastnya memang mau cerita banyak hal ya tentang aktivitas di Ruteng, kemudian orang-orang di Ruteng, lalu. Baik, ibu senyum-senyum saja ya. Iya. Ya, lanjut kita. Iya. Kita belum ajar ngobrol ya? Belum ya. Nah. Dan tema kita kali ini tuh tema pendidikan. Tema pendidikan ya, kita akan bahas. Benar ya, tema pendidikan ya. Kita akan bahas tentang tema pendidikan. Kita bicara tentang pendidikan. Ya, saya ulang-ulang. Itu memang kata yang wajib disebutkan di ini podcast pendidikan. Iya. Dan rasanya langsung mengingat masa-masa sekolah ya. Ya, punya pendidikan. Saya ulang juga. Ya. Semangat. Dan pendidikan terakhir Luar sekolah. luar sekolah ya, sama. Luar sekolah. Dan karena ini adalah tema pendidikan, maka kita juga mau ngobrol dengan orang yang bergelut sehari-hari di dunia pendidikan. Orang Ruteng pastinya. Orang Ruteng. Silakan perkenalkan, Deng. Sudah di kamera dari tadi toh? Sudah di frame. Atau ibu mau langsung perkenalkan diri sendiri? Janganlah. Jangan. Ini namanya Kak Tildi. Kakak Tildi. Sekarang guru SMP. Guru SMP Bu ya? Betul. Di SMP N2 SMPN Negeri 4. Negeri 4 Negeri 4 Langkarembong. Kerembong. Itu SMP yang perkembangan pembelajaran dengan basis teknologinya bagus. Karena itu kita panggil ke sini. Tapi ini, Kak Tildi apa kabar? Kabar baik. Baik. Suaranya lembut sekali hari ini. Biasanya tidak begini. Baru mulai. Ya. Kak Tildi ini kita panggil karena dia memang mengajar di SMP Negeri 4, kemudian dia juga anggota Segolino. Ya, salah satu anggota Segolino juga. Lama ya dah ini. Kecil huruf. Ya, sambil tunggu hurufnya ada yang lebih besar lagi, saya sudah sampai di Kak Tildi, dan Kak Tildi sekarang harus memperkenalkan diri. Silakan. Jangan lihat saya begitu, saya malu. Banyak kita cut ini. Baik. Halo semua. Halo. Karena sana juga banyak. Banyak murid-murid. Baik, perkenalkan saya Rodriguez Corbiniana Tildi. Saya guru di SMP Negeri 4 Langkarembong, tepatnya guru matematika. Wah, matematika. Itu mata pelajaran favoritnya Dayang ya? Sangat Bangga. melelahkan. Tapi kan berhubungan dengan angka-angka. Berhubungan dengan angka-angka yang kita olah setiap hari. Ini akan jadi tontonan menarik buat para lelaki Manggarai. Matematika. Matematika. 24 jam kita bermatematika di Manggarai ini. Ya sampai jam 12 malam. Ya kan lewat jam 24 sudah ada tuh. Oh ya.
24 jam. Kerja. Oke, Ibu Tildi sudah lama ngajar di SMP 4? Oke. Oh ya, sekitar sudah 10 tahun. 10 tahun. Ya. Dari penempatan pertama di situ. Saya sudah mengajar itu kurang lebih 15 tahun. Oke. Jadi sebelumnya saya masih mengajar swasta, lalu kemudian saya itu basicnya bukan guru sebenarnya. Kan kalau guru gelarnya harus SPD. 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 Saya bukan SPD. Kamu? Jadi ST? bukan. Oh, bukan ST. Bukan juga. Jadi dulu itu saya sekolahnya bukan guru. Sarjananya sarjana sains matematika murni, kemudian kemudian cita-cita harus pulang ke Manggarai. Nah, pulang ke Manggarai waktu itu pilihan yang tersedia itu menjadi guru. Jadi coba-coba menjadi guru. 1 tahun setelahnya baru saya mulai, oh kok jadi guru itu enak. Ya, karena jadi guru itu enak, menyenangkan, akhirnya ambilkan akta 4 sehingga bisa jadi guru yang seutuhnya. Ya, jadilah saya jadi guru sudah 10 tahun. Lama. Wah, saya Berat ya? masih kagum dengan matematika murni. Iya, sarjana matematika Murni. Murni. Biasanya kan Ya. pendidikan matematika ada tuh. Iya. Ya, ini matematika murni. itu yang dipelajari apa? Untuk apa itu matematika murni? Oke. Yang matematika murni itu kami itu kurang lebih kalau supaya dimengerti oleh orang umum itu kita belajar kenapa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Oke. Nah, kalau di sekolah kan kita sudah paham sejauh itu 1 tambah 1 itu 2. Nah, kalau matematika murni itu kita belajar apa yang mendasari kenapa sampai dia jadi seperti itu. Wow. Kenapa 1 itu bentuknya dari atas ke bawah seperti itu. Ya, karena itu tidak sekedar simbol, tidak sekedar dibuat saja, tapi melalui pemikiran yang panjang. Dan matematika itu adalah konsep duniawi, dia bukan bahasa yang hanya ada di Indonesia, tapi ketika kita tulis secara matematis, maka dia akan bisa dibaca dari dunia. Seluruh orang di dunia punya satu konsep yang sama terhadap matematika. Ibu mau apa? Saya juga bingung. Wow. Kamu tahu tuh, itu makanya kita punya angka meleset terus. Kita harus belajar matematika murni habis ini. Belajarnya harus dari kenapa tegak satu lurus, ya. Wow. Kita Kita pindah sudah dari matematika iya, murni. asli. Nanti kalau Sekarang kita kembali lagi. Lalu kemudian memutuskan menjadi guru. jadi guru, ya. Itu kenapa? Pekerjaan sarjana matematika murni itu biasanya kemana? Paling banyak itu dia di badan penelitian ya. Oh, LIPI ya, LIPI. Atau ya pilihan yang paling mungkin sekarang itu ke dosen, peneliti seperti itu. Kerja di perbankan juga bisa. Wow. Tapi sekarang kan pekerjaan sudah terbuka, bisa untuk siapa saja. Lalu akhirnya memutuskan menjadi Guru. Itu kenapa? Karena itu tadi waktu saya pulang ke Manggarai, waktu tahunnya saya itu pekerjaan untuk ke sarjana sains itu masih sedikit sekali. Yang ada waktu itu di depan mata adalah mengajar. Jadi kan saya istilahnya coba-coba bisa atau tidak, karena kan dekat sekali pendidikan matematika dengan matematika murni itu kan dekat. Jadi saya coba-coba mengajar. 1 tahun setelah mengajar itu ternyata saya ditanya bagaimana, apakah mau fokus di sini? Ya sepertinya saya fokus di situ, jadi saya ambil lagi ambil akta mengajar. Jadi Akta 4. akta 4 kalau dulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Akta 4 sudah ada ya? Iya, sekarang sudah tidak ada ya. Jadi saya selesai ambil akta 4, saya pulang, kebetulan ada formasi PNS waktu itu. Puji Tuhan langsung lulus, dan inilah sudah saya akhirnya menjadi guru matematika yang sebenar-benar-benarnya. Iya, macam mengganggu sekali tepuk tangan. Kita putar itu. Oh, kita putar ulang tepuk Tepuk tangan. tangan. Makanya bunyinya sama.
kita kembali ke kita punya tema hari pendidikan. Menurut Ibu Tildi, Tunggu saya aneh sekali Pak panggil Ibu Tildi. Biasanya Tidik. Karena biasanya begitu. jadi gue Tidik. Ya, sebagai guru menurut Tidik pendidikan itu apa terus bagaimana kita punya pendidikan di Manggarai secara umum lah. Berat ya. Ya. Pendidikan itu mungkin kita kutip Nelson Mandela punya kata-kata ya. Madiba. Dia bilang itu kalau pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ya, itu betul. Saya pikir itu betul. Karena hanya dari pendidikan saja bisa meningkatkan kita punya kapasitas diri, bisa kasih tingkat kita punya kapasitas diri. Nah, pendidikan itu yang paling bagus itu yang sentralnya adalah murid itu sendiri. Nah, namanya pendidikan itu harus bisa mengubah orang, mengubah manusia. Ya, manusianya siapa ya? Kalau kami guru ini bicara berarti tentang kami punya murid. Tapi pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah. Dia tidak hanya di sekolah, pendidikan itu ada bisa di mana-mana kita dapat. Pendidikan formal, informal yang ada seperti itu. Yang dalam sekolah itu formal. Kalau Iya. sekolah kan ekstrakurikuler sih. Ekstrakurikuler informal. Iya kan? Ya. Pendidikan itu ada 3. Hah? Ada dibagi 3, pendidikan formal, non formal, dan informal. Oke. Oke. Oh, bukan 2 saja. Bukan Iya. 2. Iya. Bagus juga. Non formal itu yang bagaimana? Kursus. Kalau formal itu kan di ruang kelas. Kursus kan? Ya, kalau formal itu yang seperti yang Kuliah, sudah kita sekolah, tahu kuliah. SD, SMP, SMA itu formal. Ada ijazahnya, ada ujiannya, ada ijazah, ada kelasnya, ada fasilitas yang disiapkan oleh negara. Sedangkan kalau pendidikan non formal itu seperti ya kalau contoh kasus itu bisa seperti buka les atau les piano, itu kan non formal. Tetapi ada gurunya, ada mentornya, ada orang yang mengajarkan keterampilan tertentu. Sedangkan kalau pendidikan informal itu biasanya dia terjadinya di rumah dan lingkungan. Oke. Contoh kasus itu misalnya kalau di anak murid saya itu ada yang pendidikan informalnya bagus sekali. Misalnya saya punya sekolah itu kan di Lao ya, dekat dengan banyak rumah gendang di sekitarnya. Jadi anak-anak dari baru gendang itu terampil sekali main gendang atau main penabuh gendang. Itu kan tidak akan dia peroleh di pendidikan formal maupun non formal. Itu dia dapat dari informal, dari lingkungannya, dari tua-tuanya, dari orang tuanya. Apalagi yang tinggal di baru gendang itu cacinya bagus, goetnya bagus. Itu saya yang guru pun kadang tidak mengerti itu. Gitu. Oke. Dan itu harus terjadi semua kah supaya kita menjadi orang yang baik? Maksudnya orang baik, orang yang mampu gitu. Itu kita harus mengalami semuanya atau boleh pendidikan formal saja misalnya? Saya pikir boleh ya. Maksudnya boleh hanya formal saja, tapi informal itu selalu melekat kan dengan seseorang gitu. Nah, itu datang dari rumah dan lingkungan. Makanya yang orang bilang begini, pilih baik-baik kita punya lingkungan bergaul supaya kita bisa berkembang seperti kita punya lingkungan gitu. Apa deh? Pilih lingkungan bergaul sih. Bergaul lama dan Segolino sudah pilihannya sudah bagus atau? Seperti komunitas Segolino ini kan bagus kan karena bisa menyiapkan pendidikan, boleh dikatakan kalau sekarang sudah jadi non formal ya karena sudah punya lembaganya. Nah, kalau misalnya komunitas-komunitas di luar yang terlepas itu kan itu informal, lingkungan membentuk dia. Mudah-mudahan lingkungannya positif ya. Kasus ini bukan, kita tidak bicara tentang lingkungan yang negatif. Ini siapa project manajernya? Haris ya? Haris. Jangan lupa nanti envelope-nya tebal sih. Dia suruh puji Segolino.
Oh, orang dalam. Kalau gitu envelope Dia bebas yuran ini bulan. bebas yuran. Ya, karena sudah promosi Sekolino. Sudah 15 tahun mengajar. 15. Dan matematika terus. Itu Iya, semua kan? tidak mungkin Gitu, misalnya dia jurusan matematika tiba-tiba mengajar pencas. Siapa tahu yoga. Oh iya, Iya, kan? Mau ajar yoga, cuma yoga lu kan. Iya. Ya, Oke. pasti 19 tahun pasti banyak tuh pengalaman kayak anak karakter murid, terus dari swasta ke negeri, terus suka dukanya bagaimana. Ya, 15 tahun pasti banyak lah yang sudah Ya. kakak jadi Ya, pengalaman-pengalaman yang biasa kalau jangan mengajar cerita- matematika jangan cerita, tapi yang kira-kira paling diingat apakah itu suka atau dukanya. Pengalaman jadi guru. Hmm. Saya pikir jadi guru itu karena itu pilihan saya ketika saya sudah dewasa ya. Jadi saya kan memilih profesi ini ketika saya sudah selesai kuliah. Jadi karena saya jatuh cinta sekali menjadi guru, saya sangat menyenanginya. Jadi hampir sedikit saya terima dukanya, mungkin lebih banyak sukanya. Ya. Kalau mau harus disorot sekali dukanya, mungkin dukanya kalau kita lihat kita punya anak murid itu tidak berhasil, Nah. mungkin itu. Kalau sukanya itu banyak sekali. Kalau saya yang guru matematika begini, contoh kasus saja. Kita kasih soal. Makanya guru itu banyak yang awet muda. Karena Ya. waktu kita beri soal, siswa menjawab, jawabannya tuh lucu-lucu. Kalau ada yang asal-asal tuh lucu-lucu semua jawabannya. Kadang tuh seperti saya misalnya kasih soal yang tingkat SMP, sekarang ini sudah zaman Google. Iya. Jawabannya dia searching di Google, keluar jawabannya level SMA gitu. Oke. Dia jawabnya dengan gaya SMA. Tidak ada di SMP itu. Oh ya. Kan lucu tuh. Kalau untuk kami kan itu jadinya barangnya jadinya lucu. Loh, kok ini anak bisa tahu sampai sejauh ini gitu. Padahal belum, harusnya di level umur yang itu dia belum tahu sampai ke sana. Lucu atau bikin darah tinggi yang gitu? Dibawa ke lucu. Darah tinggi ya, dibawa ke lucu. Kalau saya itu lucu. Kalau yang darah tinggi itu kalau yang level lebih rendah dia tidak bisa kuasai. Misalnya saya mengajar SMP, Kasih soal lalu SD. dia soal di tingkat SD-nya itu atau yang paling dasar saja. Kalau matematika itu tidak jauh dari tambah kurang kali bagi. Kalau itunya saja dia tidak bisa, kita mungkin itu yang menyebabkan orang selalu bilang mungkin guru matematika tuh kejam-kejam. Tapi sebenarnya bukan kejam, hanya karena itu hal yang harus sudah bisa di tingkat sebelumnya. Kalau belum bisa, kita tidak bisa bawa kemana-mana. Dia harus sudah bisa dulu. Oke, jadi di dasarnya harus ada dulu. Hal-hal Iya. dasar itu harus ada dulu ya. Iya. Ya. Tapi lebih banyak yang bisa lah ya dibanding yang tidak bisa. Oh tidak. Tidak. Banyak. Terpanggil yang tidak bisa Alamani mana Alamani? Banyak kasus. Yang SMP ke soal SD susah jawab Alamani. Siapa itu? Ya. Nah ini soal pengalaman begitu tuh Kak. Tapi ya, Ibu Tildi ngajar SMP ya, SMP Negeri 4 Langgarembong. Kemudian misalnya ketemu kasus yang begitu tadi. Katakanlah untuk orientasinya kalau dikasih soal-soal SD dan mereka tidak bisa. Tapi kan mereka sudah jadi anak SMP. Iya. Toh, apa yang harus dibuat oleh seorang guru pada situasi seperti itu? Kan tidak mungkin kirim pulang ke dia Iya. punya SD lah gitu. Betul. Ya. Itu nangis atau Ya jelas tidak. Tidak, Wah, ya. kita ajar ulang. oh itu yang nangis tadi. Iya. Oh diajar ulang. Iya. Mengajar itu sekalipun saya sudah belasan tahun mengajar, materi yang saya ajarkan juga hampir sama setiap tahun. Tetapi gaya kita mengajar itu selalu berbeda-beda, tergantung siswanya. Karena itu tadi kalau kita mengajar basic pendidikan kita, maksudnya kita melihat pendidikan itu berhasil itu kalau pusat subjek yang kita lihat itu adalah murid, maka kita punya gaya tidak akan monoton, kita akan berubah sesuai muridnya.
Misalnya saya ketemu muridnya ini, contohnya misalnya seperti Kak Karmin. Ya. Nah, Kak Karmin kan tipenya pembaca serius, gitu, pembaca. Jadi literasinya tinggi. Oh, gitu. Jadi mungkin untuk Kak Karmin saya tidak bisa terapkan untuk harus bisa sampai level yang mana di matematika, gitu, karena dia berkembangnya yang literasinya, gitu. Atau misalnya contoh saya ambil sejak kasus Kakak Daeng. Kakak Daeng kan suka art, suka seni misalnya, anggap saja demikian. Gitu. Itu udah berjenggot art betul. Sulit untuk mungkin misalnya sulit untuk mengerti angka dan perhitungan matematika secara matematis. Nah, guru yang baik sebenarnya observasi muridnya sampai ketemu, oh dia gaya belajarnya seperti apa. Jadi kita bisa treatmentnya untuk keadaannya lain. Jadi misalnya yang rutin itu lurus saja, ya untuk keadaan mungkin dengan gambar, dengan pola-pola tertentu, karena mungkin dia tipenya yang menyukai pola yang berulang gitu. Jadi dari situ anak akan tertarik untuk belajar sekalipun itu pelajaran yang katanya tidak menyenangkan gitu. Sebenarnya kembali kepada kita gurunya tuh, umpan tariknya seperti apa. Kedai ini. Kalau jadi guru itu tidak harus yang pintar. Tidak harus yang pintar. Guru tuh kalau terlalu pintar juga mungkin tidak sampai sama muridnya. Tidak harus yang pintar, tetapi harus guru yang mau mendengar, mau melihat, mau belajar. Terus guru yang tahu cara bertanya. Kita yang bertanya kepada siswa. Kan selama ini kan kita mengharapkan siswa yang bertanya, padahal pertanyaan siswa ini kan masih kecil gitu ya, masih kecil. Mereka belum menanyakan beberapa hal, apalagi kalau terlalu rumit mereka tidak mau bertanya. Untuk anak yang suka matematika saja yang akan bertanya, tapi kalau kebanyakan anak biasanya mereka terima saja apa yang terjadi sama saya, udah itu saja gitu. Jadi supaya muridnya mau bertanya, ya gurunya harus pandai dulu umpan-umpan pertanyaan sehingga dia mau, akhirnya timbul bertanya. Saya paling jengkel dulu kalau kita semua pulang tuh, ada yang mau bertanya tuh. Saya ibu. Untung kita tidak satu kelas. Kan saya senang begitu. Saya senang. Itu pas dia depan pagar habis dia. Tanya itu. Saya senang sekali begitu. Saya kalau misalnya orang sudah mengeluh lapar, orang sudah mengeluh ngantuk jam terakhir, tanya. Nah. Pokoknya gitu tiba-tiba yang kalau guru mau tanya semua jadi belakang. Iya. Di belakang teman kumpul. Justru kalau guru yang sembunyi itu malah yang ditanya. Iya. Kalau yang sudah angkat-angkat tangan malah tidak ditanya. Dulu kan jangan tidak. Kamu jangan tidak. Mungkin kalau guru saya. Tidak. Maksudnya artinya berarti harus mengenal orang per orang dong ya? Iya. Guru yang baik itu, yang berhasil itu menurut saya pribadi, dia harus kenal persis kompetensi yang dimiliki satu anak. Jadi pendekatan untuk satu anak dengan anak yang lain itu seharusnya berbeda. Tapi problemnya itu kan waktu. Bukan waktu, mungkin problemnya itu gurunya jumlahnya sedikit, muridnya banyak. Iya. Jadi dalam satu kelas kalau sekarang itu aturan sekarang itu 32 maksimal. Kalau dulu saya masih mengajar pernah mendapatkan itu satu kelas 45. Wow. Lalu karena ada peraturan baru. Itu satu KBG mereka. Iya, bikin sembahyang giliran sempat 5 orang. Iya, dulu kan sampai segitu. Waktu zamannya Kakak Amin tuh segitu banyaknya. Ya, kalau ada yang 60 ya. satu kelas. Ya. Tapi kan di peraturan yang terbaru sekarang mungkin sudah lebih memperhatikan itu, sudah maksimal 32. Tetapi 32 itu pun masih terlalu banyak kalau kita mau jangkau satu demi satu siswa kita. Iya. Masih terlalu banyak karena waktu kita mengajar di kelas itu terbatas sekali. Kalau saya matematika hanya punya 2 kali 40 menit, jadi 80 menit. Saya 80 menit bagi 32 berarti satu orang hanya dapat berapa menit. Itu kan langsung kita bisa lihat tidak akan terlalu maksimal. Apalagi ini matematika, ini kita belajar sesuatu yang tidak ada di lingkungannya kita, hanya dalam simbol-simbol semua. Makanya jadinya sulit karena kita harus patuh dengan simbol. Oke. Minum teh.
Minum. Ya silakan. Patuh dengan Sampai minum. simbol itu ya karena ada tambah, kurang, kali. Ya. Ini disponsori oleh papa mama. Sama nih gelas ke papa mama. Nah, ke jumlah murid tadi. Hah. 32 32. satu kelas. Nah, Ya. maksimal. Maksimal Nah, kan. zamannya Di- kita saat hari 40, 44 sekitar itu. ya saya pernah 42. 42 ya. Ya. Itu kira ranking berapa dari 42 itu? Lumayan lah. Kita kan masih ada ranking. Sekarang kan Iya. sekarang sudah tidak ada ranking toh? Sekarang sudah tidak ada. Sudah dihapus sistem rankingan. Oh ya, Iya. nah itu yang baik sekali untuk didiskusikan. Kalau dulu itu kan kita belajar supaya kita dapat nilai yang Masuk 10 besar tinggi. lah. 10 besar ya. Hmm. 10 besar. Saya 5 besar, 3 lah. Dari belakang. Dari belakang. Nah, sekarang bagaimana anak-anak ini? Apakah mereka selalu dipush supaya bisa dapat nilai yang tinggi atau bagaimana model nilainya? Kalau sekarang itu ranking itu sudah tidak ada. Oh, tidak pakai ranking Ya, ya? tidak ada. Kenapa? Mungkin dulu pertimbangannya di kurikulum yang baru itu tidak semua anak yang pekerjaan yang baik itu tidak melulu harus ranking. Karena kesuksesan pendidikan itu terlihat dari bukan waktu dia di bangku sekolah, tetapi setelah itu. Setelah dia. Nah, ternyata dalam temuannya anak-anak yang under itu ternyata malah punya prestasi lebih bagus. Maksudnya waktu hidup, setelah hidup berpolitik, berani berbicara, berani buka usaha luar gitu. Itu kan mereka yang lebih berkembang banyak. Sementara anak-anak yang sering ranking itu malah mungkin usaha dalam mereka. berakhir jadi pengangguran, mungkin kan terlalu idealis mungkin seperti itu. Oke. Ya. Ya. Jadi karena itu yang sekarang itu sekolah sudah tidak lagi membuat ranking kepada murid-murid. Jadi semuanya diharapkan murid sendiri yang mau berkembang. Saya mau lebih berkembang, pilih lebih mau berkembang di yang mana. Hanya yang di sekolah tekankan itu bahwa selain pengetahuan, keterampilannya juga siswa sekarang itu ditingkatkan. Kalau kita dulu yang diukur hanya pengetahuan saja, jadi hanya ujian saja, diukur hanya pengetahuan. Ikut materi yang ada di buku saja. Ya, hafalan yang kita dilatih menghafal. hanya pengetahuannya saja. Kalau sekarang yang diukur juga keterampilannya. Misalnya apa? Matematika. Biasanya kan kita dulu belajar matematika supaya dapat nilai bagus. Iya. Nah, keterampilan di matematika itu bagaimana misalnya? Kan setiap mata pelajaran harus ada aspek itu juga toh? Iya. Mungkin saya jangan ambil matematika ya, saya ambil pelajaran lain, misalnya biologi. tidak, misalnya kesenian saja, supaya dekat dengan saya Gulino. Biologi yang banyak keterampilannya. Misalnya pelajaran kesenian, kalau dulu kan yang diuji itu tari apa yang ada di Indonesia, sebutkan nama-nama tari begitu. Saya masih hafal. Pendet dari Bali. Ya itu efek dari harus menghafal pengetahuannya tadi. Kalau sekarang diuji juga keterampilannya. Tunggu Bu. Ini Saya- bingung. Dia bingung tadi pendek yang mana. Dia masuk ke saya. Dia mau Apa ya? Jaipong dari Depok, Jawa. Jawa Barat. Kalau dulu tuh kita harus hafal nama-nama rumah rumah adat dari Ya. daerah-daerah. Ayo Day, punya apa Sam? Lu baru bunuh tuh paling dekat. Oh iya, baru benar. Nah, sekarang Ya. bagaimana dia? Kalau sekarang itu juga masih tetap diuji, tapi di pengetahuannya. Nanti di keterampilannya combine-nya. Jadi kan ada anak yang begini, dia tidak terlalu hobi itu untuk belajar menghafal satu persatu, tetapi dia bisa mempraktekannya dengan baik. Misalnya menari dengan baik, atau berpuisi dengan baik, berpidato dengan baik, maka dia akan dapat nilai untuk keterampilannya. Oke. Kalau kayak kakak Armin begitu, dulu jurusannya bahasa, hobinya ujiannya itu bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Bahasa Nah, Arab, kalau bahasa sekarang Arab. keterampilannya sanggup tidak berkomunikasi dengan bahasa itu dengan orang lain, itu diberi rewards, diberi penilaian. Kalau dulu kan itu hanya sekedar gaya-gayaan, oh saya sudah bisa itu bicara ngobrol sama bule gitu. Kalau sekarang itu diberi itu ada- rewards, oke. nah, ada nilai untuk itu.
Oh iya, makanya raportnya itu banyak deskripsinya Ah, ya. Iya. penjelasan-penjelasan. Nah, kalau sekarang kan penilaiannya ada dua, ada pengetahuan dengan keterampilan. Ukur pengetahuannya lain, ujiannya Iya. tertulis. Lalu ukur keterampilannya nanti lain lagi, ujiannya nanti berupa produk-produk yang kita buat atau karya yang kita hasilkan. Iya. And then comes a problem menurut saya. Kalau bicara soal keterampilan tadi, kemudian 2-3 tahun terakhir ya, masuk ke pandemi sudah. Iya. Bagaimana mengukurnya? Nah, itu Kak Tildi bisa ceritakan tentang pembelajaran di sekolahnya Kak Tildi itu di masa pandemi. Ya, di masa pandemi itu kami punya pembelajaran itu sudah secara online itu sejak sebelum pandemi. Wow. Jadi sebelum 2019 itu kami 2018 itu sudah mulai dengan ujian berbasis online, sudah tanpa kertas dan pensil. Awal mulanya kita pakai itu karena paperless, program paperlessnya Jokowi waktu itu. Jadi jadi kita sudah pakai ujiannya online. Jadi anak-anak sudah kenal online itu kita dari sejak 2018. Kemudian kena pandemi di 2019 ya kita tinggal meneruskan saja, tinggal meneruskan apa yang sudah, lalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi awalnya kami masih pakai CBT, aplikasi yang digunakan untuk penilaian itu ada yang bawaan dari bagaimana ya, saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan bagian IT-nya. Nah, kemudian waktu masuk pandemi kita mulai cari-cari, searching, cari-cari yang sekiranya bisa lebih familiar dan mudah dipelajari anak dari rumah. Karena kalau dulu kita online tapi masih di sekolah online. Nah, sekarang online-nya sudah dari rumah. 2019 kami pure murni dari rumah. Terus 2020 itu masih ada in-on yang kalau terbatas ya terbatas, kalau online penuh gitu. Sampai sekarang kami masih ujiannya masih online. Pembelajarannya juga di kelas sudah online offline gitu. Jadi kita kan guru bikin video, kita punya video bisa ditonton, dipelajari oleh siswa kita seperti video pembelajaran begitu. Daripada saya mengajar ulang dari kelas ke kelas, suruh nonton saja. Nanti tinggal penguatan di poin-poin tertentu baru kita mulai mengajar, sehingga hemat tenaga juga guru. Oke. Ibu Tildi bikin video ya? Iya, bikin video. Lo bantu. Bantu memberi masukan kalau engkelnya kurang bagus, engkel atau apa? Sudut pandang, sudut pandangnya kurang bagus, dan nanti dia beri masukan. Bagian itu saja. Kalau bagian masukan, setelah dia memberi masukan dia keluar lagi tidak? Dia keluar rumah sudah. Habis itu yang penting pokoknya begini cara sudutnya gitu ya. Nah, ya, bagaimana mengukur itu tuh Kak? Keterampilannya. Ya, memang ini sebenarnya jadi PR. PR buat sekolah, buat guru, buat orang tua, buat anak didik juga. Pandemi ini sebenarnya mengajarkan banyak hal, terutama untuk dunia pendidikan. Kalau saya pribadi itu kalau awalnya itu tidak suka sekali karena ada pandemi, karena mengajar tidak bertemu dengan anak murid itu seperti bukan mengajar. Atau anak murid juga belajar tanpa bertemu guru atau tidak di ruang kelas itu seperti tidak belajar. Tapi sebenarnya pandemi itu mengubah kita punya, mau tidak mau suka tidak suka kita dipaksa untuk ubah kita punya sudut pandang bahwa pendidikan itu tidak harus melulu terjadi di kelas. Tidak harus melulu harus ada guru. Tidak harus melulu papan tulis. Dia bisa, pendidikan itu bisa ada di mana saja. Nah, pertanyaannya bagaimana menilainya? Nilai ukurnya. Karena saya temukan ini, kita juga temukan, saya yakin Kakak Armin mengalaminya. Tugas diberikan kepada siswa SD lah yang paling banyak itu tugas keterampilan siswa SD. Tugas bikin produk kesenian, misalnya menggambar atau melukis begitu. Bapaknya yang kerja, mamanya yang mukut, begitu. Nah,
Itu yang perlu kita pelan-pelan pelajari, bahwa nilai itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Itu juga yang perlu ditanamkan kepada orang tua, bahwa tidak harus sempurna untuk dikumpulkan kepada guru, dan perlu juga menjadi pembelajaran untuk para guru di sekolah bahwa yang dibuat oleh anak itu jauh lebih penting daripada yang bagus tetapi dibuat oleh orang tua. Kalau dibuatnya proses bersama-sama ya oke. Iya. Tapi yang terjadi selama ini kan prosesnya dibuat anaknya duduk main game, Iya. mama kerja PR. Mama gitu. buat dalam, anak main game. Mama muput kerja Di PR dalam kan? mana? Di dalam ruangan itu. Oh. Begitu. Yang terjadi sekarang seperti itu. Itu sebenarnya karena kita orang tua, kita masih terbawa zaman dulu kan, Iya. bahwa kerja Kita- tuh harus benar, yang Iya. dikumpulkan tuh harus baik. Kita selalu khawatir sebagai orang tua, kita khawatir jangan-jangan misalnya saya membiarkan anak saya mengerjakan tugasnya, nanti dia dikumpulkan dan nilainya Nah rendah. itu Iya. kita selalu khawatir. Itu selalu Iya. kekhawatirannya. Dan Padahal karena tidak guru boleh. juga masih melihat bahwa nilai itu menjadi ukuran. Iya. Jadi ini kan pembelajaran. Jadi pendidikan itu tidak instan. Hmm. Tidak seperti ini hari saya bilang A, besok jadi A gitu. Bagus, Dia karena proses Kita perubahan. kan orang tua produk lama tuh, Iya. yang selalu melihat nilai itu Nilai. menjadi hal Ya, yang menjadi ukuran. penting. Dan itu juga pada guru. Guru juga kan produk lama. Guru Iya. juga masih melihat bahwa anak itu bagus dari Kalau- nilainya. iya, Begitu. Padahal itu sebenarnya maksudnya idealnya. Idealnya tidak seperti itu. Idealnya kita menilai anak itu berdasarkan anak itu sendiri. Kemampuannya dia di level mana, sampai di mana, seperti apa dia mau berkembang, seperti apa dia mau belajar, yang mana yang dia mau pelajari. Jadi idealnya di dia ukurannya, bukan di kita. Tapi ya memang ini masa perubahan, masa transisi. Jadi orang tua di rumah juga pelan-pelan mempelajari bahwa nilai sempurna itu tidak usah dikejar. Biarkan anak yang paham betul Ya, apa ya. yang mau saya pelajari dan saya mengerjakan ini untuk apa gitu. Tapi melepaskan anak mengerjakan sendiri itu juga salah. Jadi perlu ada kerjasama. Itu pentingnya tadi pendidikan informalnya, bahwa orang tua menjadi guru di rumah. Bukan berarti orang tua mengerjakan semua tugas, tidak, membimbing. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak terlalu tinggi kemampuannya, tidak terlalu tinggi kemampuannya? Ya, itu gunanya sharing, itu gunanya pendekatan, ngobrol. Makanya cari lingkungan yang bagus sehingga anak bisa bertumbuh dan berkembang itu menjadi lebih maksimal. Guru juga pelan-pelan juga mulai transisi bahwa setiap anak itu istimewa. Ya, bukan cuma Jogja saja itu. Ya, Iya. karena begini kan, ini Atau- juga masa transisi. Jogja. Saya pun masih belajar tuh untuk begini, menilai anak itu melihat dari anaknya itu sendiri. Karena masih kadang-kadang juga masih 1-2 kali terjebak di situasi, oh dia yang sering kerja tugas, dia yang sering angkat tangan, dia yang bisa, oh dia yang tinggi iya. nilainya. Ya murni itu manusia ya, namanya kita masih pergeseran ke sana. Tetapi pada suatu waktu nanti kita harus sampai di poin murid itu yang jadi pusat perhatiannya Subjek. kita ya, subjek. Gitu ya. Panjang. Kenapa? Macam bukan mau berhenti di. Makanya- Kami tidak pernah obrol begini yang panjang begini dan serius tuh kan. Iya, iya. Berat sekarang rasanya. Berat sih. Iya. Kembali normal ya. Oke, itu yang berat karena sebagai orang tua saya dan saya kira ada beberapa orang tua di luar sana juga yang selalu bernostalgia juga gini, Iya. bernostalgia yang gini tuh. Bapak, 10 terus kalau ini pelajaran. Ya, sehat. Iya. Ah, sambil mama di belakang, ya dong bapak dong. Kenapa kau bawa pulang nilai begini jelek? Iya, iya. Tapi sekarang, tidak boleh. tapi sekarang saya pikir nilai sudah tidak ada yang jelek ya. Guru-guru biasa dikasih nilai itu paling kurang KKM. misalnya. Oh ya, di KKM Iya. standar itu ya. Di standar penilaiannya. Tidak langsung 3-4 tidak ada ya. Karena itu juga mempengaruhi mental anak sih. Saya pernah Iya. Rana dapat nilai yang menurut saya tidak cukup baik dan dia menceritakannya bahwa itu tidak cukup baik. Lalu dia lihat saya punya reaksi Wajah. Iya. gitu. Heeh. Kalau seharusnya biasa saja ya. Iya, harusnya biasa saja karena
anak itu dari nilai sebenarnya dia belajar bagaimana menghadapi hidup di kemudian hari, bahwa dia tidak harus selalu sukses. Ya. Itu poinnya. Ya. Poinnya. Kau tidak bisa selalu terbaik. Iya, di- bisa. Dan- Kau bisa juga sesuatu kali itu nilainya jelek. Nanti dia akan berpikir kenapa saya nilainya jelek. Ya, supaya bisa deal lah, supaya bisa Iya. berdamai, supaya bisa menemukan cara untuk itu. Betul. Gitu ya. Baik, Tidik buka kursus ya? Ya, kebetulan. Privat. Isi waktu. Privat. Ya. Privat namanya, les Privat. privat. Dari dulu biasa murid privat tuh ya? Biasa habis. Kalau kita mau tamat tuh kan. Oh ya. Bimbel. saja. Bimbel itu yang bibir begini. Oh itu bibel ya. Itu kalau menangis ya. Mana PM? Apa? Di pulang sekolah, Iya, Di rumah. iya. di rumah tadi Saya buka les itu lagi. di rumah. Itu sebelumnya tidak pernah buka les, tapi pandemi 2019 itu sebenarnya juga Keuntungan lah. bukan keuntungan. Waktu masuk di Keuntungan tahun uang. Iya. masuk di tahun 2020, kemudian akhir mau masuk 2021 itu ada sempat satu kali tatap muka, lalu saya dapat fakta bahwa banyak anak yang missing. Itu namanya learning loss selama pandemi. Nah, jadi tidak bisa apa-apa ketika masuk di tahun berikutnya. Jadi saya terima anak SMP kelas 1 yang belum bisa tambah kurang kali bagi fakta dasar matematika. Akhirnya mulai saya penelitian kecil-kecilan lah. Mulai lihat kalau yang kelas 3 mampunya apa. Lalu yang SD yang kelas 6 mampunya apa? Ternyata kemampuan yang SD kelas 6 itu setara dengan yang SD kelas 4. Karena dia dapat learning loss-nya itu selama 1 tahun di kelas 4-5 gitu. Ya sudah datang dari situ, akhirnya saya kan guru SMP, harusnya hanya pegang SMP begitu. Datang dari situ awalnya dari keponakan sendiri, tetangga di samping rumah. Itu kita lihat ada ketidakmampuan yang menurut kami guru matematika itu ini patut untuk kita waspadai memang, karena ini kalau satu sudah begitu berarti banyak yang lain yang seperti itu. Akhirnya mulai saya observasi, mulai pegang 1 orang murid, 2 orang, besoknya bertambah dan jadinya akhirnya difokuskan bahwa 2021 akhir itu sampai 2022 ini, selama ini saya sudah mulai untuk pegang anak murid hanya untuk waktu pertama les itu saya sudah bilang memang ini bukan untuk kejar ranking, tapi untuk mengejar apa yang seharusnya dia bisa untuk hidup. Oke. Ya, untuk mengejar apa itu ya? Learning loss itu Ya. ya. Banyak yang privat. Ya lumayan. Sampai sekarang kayak dari pertama buka sampai sekarang sudah Iya, lebih lumayan. 100. Tidak. Kebetulan kelas satu Itu dia jadi gurunya, itu jadi dia buka yayasan. Bikin yayasan sendiri sebelum Tapi untuk anak-anak Lenggerembong semua ya. ya anak SD dan SMP. Ada juga yang SMA. sekalian antar kecamatan. Tidak, kan saya kan pernah main-main ke rumahnya Tidiko. Tanya, dari mana? Dari Tentang. Jauh betul kok. Tidak, memang di kampung-kampung yang terkenal Ibu Tidin. Oh, Tambah tuh ampun kali. Endorse. Tunggu, kau ke Tidik punya rumah waktu itu untuk kursus juga? Tidak kan, kalau kursus kan sore toh. Biasa tapi ngopi sore itu Oh ya. dengan papanya. Oh, dengan Mau tidak mau akhirnya nguping, mendengarkan Benar, toh, pelajarannya makanya, apa-apa dia saja. ajar begini. Karena kan kami di Aloja kan daftar ju terakhir. Iya, mereka susah di pembagian. Iya. Bagi waktu. Susah dibagi waktu. Ada. Ya, oke, berarti alasan kenapa privat tadi sudah jelas ya. Ingin membantu anak-anak yang mulia sekali. Emang semua guru mulia hatinya. Ya. Ya. Kalau Ada sudah bisa lagunya. bagi ilmu pasti mulia hatinya. Ada Ya. lagunya. Heeh. Lagunya apa? Tanda jasa tuh kan? Terpujilah. Iya, Oh iya. ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang ada. Kalau lah. sekarang ada. 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 Ya. Tanda. Privat kan ada tuh. Tapi tetaplah. Iya, tapi kan lebih banyak yang dikasih daripada yang diterima. Iya. Iya, tuh. Ilmu yang kita kasih itu kita kumpulkan puluhan tahun tuh. Iya. Iya. Baru.
Tapi kalau banyak orang kan banyak juga. Ya, apalagi kalau terima sampai 100 tadi ya. Iya, 100. Kita mau buka cabang lagi nanti toh? berhenti Kan mau buka pekerjaan cabang pokoknya. juga. Ya, Buka cabang. tidak. Sekarang Oh, kita ngobrol kemarin di rumah bilang mau buka lain sudah. Bukan, dicari tenaga pengajar. Ya tambah. ya. Makanya sekarang Loje juga ikut serius. Nanti kalau buka cabang, ya ikut. Ya. Jadi kepala sekolah. Kepala yayasan. Yayasan. Jauh dari kita mendaftar pertanyaan. Iya, ya. Saya juga bingung. Oke. Dia semua hafal. Yang suka duka tadi sudah dijawab oleh Sudah. Tildi tentang karena dia mencintai pekerjaan ini, dia lebih lebih banyak sukanya ya. Iya. Tidak menyebut nama gitu. Ada tidak murid yang apa itu Kak? Yang sangat ingat. Apa gimana junta? Pokoknya yang gini tuh Kak. Kalau omong tentang situasi di sekolah atau omong tentang pengalaman mengajar itu biasanya orang langsung ingat. Saya ingat dulu saya punya murid. Misalnya ada kejadian ini sekarang tuh. gitu. Atau kayak punya guru bahasa Indonesia itu dulu dia selalu ingat saya punya teman yang waktu itu diminta bikin kalimat dengan kata pesisir. Dan tuh anak dengan semangat sekali dia angkat tangan lalu diminta menjawab kemudian Salah. ya, sebelum ke sekolah kami harus pesisir rambut. Lucu. Lucu itu kan. Tidak boleh. Tolong Kak. Coba ulang deh. Saya beberapa kali gagal melucu di ini podcast jadi. Ya, pokoknya ada tidak murid-murid yang seperti itu? Murid yang diingat karena unik, karena lucu. Saya pikir semua guru itu pasti mengingat 2 karakter murid. Yang paling umum itu, yang paling Ya. umum. Pertama, pintar sekali. Ya. Aktif Itu sekali, makanya saya ikut diingat kegiatan terus gitu, Iya. aktif sekali. Kok Kayak muncul lagi. terus, sedikit-sedikit baca nama gitu. Ya. Pokoknya prestasi. Gitu. Dengan yang kedua adalah yang nakal sekali. Wow. Saya juga diingat sekali. Dia semua itu. Yang nakal sekali. Jadi kadang-kadang Oh, iya. ingatan-ingatan anak-anak itu tuh muncul. Dan pasti ingat, tidak mungkin kita lupa. Masih ingat kasusnya dia seperti apa dan sebagainya. Memang mungkin kalau saya agak lupa. Karena terlalu banyak nama yang harus dihafal jadi kurang ingat daya tangkap namanya. Tapi begitu bilang, ini Kak Ibu, saya dulu yang pernah tulis surat untuk Ibu. Oh ya, oke, ingat begitu. Ada yang tulis surat tuh ibu. Iya. Iya pernah. Lo ada. punya tanggapan. Lo punya tanggapan. Yang ibu hanya read dan tidak balas. Oh, hanya 2 centang. Ya. Tidak, saya balas. Balas. Balas di kelas. Oh, recap. Tidak, dia akhirnya berkembang menjadi seorang penulis yang baik sekali. Wow. Ya. Bukan kami. Tapi ini guru matematika ya? Ingat tidak guru matematikamu zaman Pasti ingat lah, salah satu yang paling kejam. Sangat tidak. jadi nggak sih kan? Yang saya peringat guru biologi. Oh, ya. Kau Itu kan. Oh ya makanya kau masuk di jurusan Iya. apa itu? Ambil perikanan. Perikanan ya, perikanan. Biologi itu. Oh Kamu iya. kayak biologi. Berarti fans sekali ya dengan guru biologi. Apalagi ibu tuh. Oh. Iya. Oh. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia lebih lembut dalam mengajar. Dia yang tulis surat ke saya. Kalau tadi kan dia yang tulis surat kecil gitu. Itu kau tipu. Itu kau tipu. Kita semua tahu. Oke. Kita semua tahu, kirim surat ke semua guru. Suka duka, pesan, harapan buat bagi pendidikan. Kita semua sampai di bagian akhir nih. Sudah mau sampai di bagian. Sedih ya? Sedih. Harapannya buat dunia pendidikan. Ini Tildi mengalami pendidikan di mana orang-orang harus bernilai tinggi. Ya dari zaman SD sampai zaman Tildi SMA itu Iya. yang kita kejar tuh nilai. Kemudian Tildi masuk ke fase di mana paradigma pendidikan berubah, tidak lagi ke anak harus kejar nilai gitu. Apa harapannya di waktu-waktu yang akan datang? Apakah kita harus kembali ke zaman dahulu? Karena ada yang mengeluh, orang tua yang mengeluh. Jadi apa ada anak coach besar? Jadi mengkhawatirkan toh karena Nilainya jelek. nilainya tidak maksimal, kemudian sistem pendidikan di masa pandemi yang
ya begitulah, ada yang maksimal, ada yang Menyusahkan orang tua. Ya, saya tuh mau karena curhat orang itu. tua yang cari kunci jawaban semua. Ya, kebanyakan gitu tuh. Ya, ini kan dalam konsep Hari Pendidikan tuh, sebagai seorang pendidik yang sehari-hari bergelut di sekolah, kemudian juga buka privat matematika, ada tidak yang ingin disampaikan, apakah semacam ucapan apa terima kasih mungkin, atau orang-orang yang berjasa pada kehidupannya Tildi? Oke, Kan saya tanya ke Tildi. Oh. Iya, bukan ke kakak. Iya. Baik, sampai di titik ini yang saya mau katakan, saya mau mengucap syukur tuh. Pertama sekali mengucap syukur karena saya punya orang tua, bapak mama yang bergelut di bidang pendidikan. Oh ya. Ya, terima kasih karena dari mereka sehingga kita punya passion di sini. Mungkin karena keseringan melihat mereka kan dulu mengajar seperti apa, hidup jadi guru seperti apa. Jadi mau tidak mau itu terekam otomatis di kita punya alam bawah sadar, sehingga pada menitnya itu diungkit ya terpanggil. Ya. Jadi itu yang pertama yang saya mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga, kepada anak, kepada suami karena mendukung. Oh iya. Karena menerima les di rumah itu sebenarnya mengganggu mungkin aktivitas mereka. Tetapi ternyata dalam perjalanannya saya mendapat banyak sekali support. Jadi mereka menciptakan lingkungan yang pas sehingga saya bisa menerima banyak anak-anak lain untuk bergabung dengan saya di rumah. Kemudian pas karena ini momen Hari Pendidikan, saya mau mengucapkan terima kasih khusus untuk para guru yang sudah menjadi bagian dari saya punya hidup, baik mulai dari tingkat sekolah dulu sampai kemudian menjadi guru dan membentuk saya menjadi guru yang sesungguhnya melalui teman-teman guru. Terutama guru-guru senior yang dulu menjadi tempat curhat, tempat berbagi, tempat sharing, tempat belajar pengalaman-pengalaman kecil, karena menjadi guru ini seni menjadi guru itu kita tidak bisa pelajari di Google manapun, atau biar kita kuliah pendidikan juga yang sampai setinggi apapun juga, menjadi guru itu seni dari pengulangan-pengulangan. Dan berbicara dengan para senior itu adalah satu ilmu yang seperti mewakili puluhan tahun kita belajar. Wow. Jadi saya mengucap syukur sekali. Dulu pernah berkenalan dengan seperti Pak Niko, Pak Beni. Di mana? Pak Niko di mana? Dulu waktu saya masih mengajar swasta di Fransiskus itu Pak Niko, dulu sebutnya Pak Nenek. Mungkin banyak anak-anak Fransiskus yang kenal baik. Pak Nenek itu yang senior saya di situ. Jadi Guru matematika juga. Guru matematika. Saya masuk bergabung ke sana. Bimbing lah ya. Ya. Guru baru, bimbing guru baru. Bimbing guru baru dan memberi kepercayaan diri bahwa kita bisa itu mengajar depan kelas gitu. Ya, Saya dulu suka basicnya kan bukan karena saya bukan basic guru, jadi kalau mau masuk kelas kadang-kadang ada materi yang kita terlalu takut mau ajar karena kita tidak terlalu kuasa. Jadi aduh saya tidak bisa, saya tidak sanggup mau mengajar ini. Terus tidak masuk kelas. Akhirnya dia suka kasih poin, terus dia nanti ibu mengajar saja, nanti kalau macetnya di mana nanti saya selalu ada gitu. Jadi saya bertumbuh bersama waktu, belajar matematikanya saya itu bertumbuh bersama waktu. Bagaimana teknik mengajar, anak si A, si B, si C, bagaimana kenal teori-teori belajar itu dari komunitas-komunitas. ya. Kemudian saya gabung di MGMP. MGMP itu seperti wadah Musyawarah guru-guru berkumpul. Guru mata pelajaran. Ya, MGMP. wadah untuk guru-guru berkumpul. Di sana kita ketemu teman serumpun, jadi teman sama guru matematika, ada yang sudah senior, ada yang masih junior. Saya di sana berkenalan dengan banyak sekali. Ada Pak Beni, Pak Longinus, pokoknya banyak, ada Pak Tobis, banyak sekali. Banyak sekali guru-guru hebat di Manggarai. Sebut semua, berapa ratus? Berapa ratus anggota ibu? Tidak, yang saya sebut ini orang-orang yang senior-seniornya, termasuk banyak guru-guru muda juga yang bergabung ke sana. Mudah. Iya. Itu Jadi kenapa begitu reaksinya waktu dia baru muda? kan kita belajar tuh kadang tidak
tidak Ya. selalu dengan yang senior. Ya. Belajar ya. dengan junior. Apalagi yang berbau IT begini, Ya, ya. kita butuh sekali mereka-mereka yang istilahnya milenial. Ya. Guru-guru Memang milenial. agak panas sekarang, kita perlu minum IT. Minum IT. Itu ST. ST. Sambungkan. Kamu ini. Lemon IT. Oke. Kemudian yang lain lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua guru, baik yang saya temui sehari-hari di sekolah lain, di mana saja berada, guru SD, guru SMP, guru SMA, semua guru, termasuk para dosen juga yang sudah menciptakan banyak guru-guru di Manggarai sini. Ya. Nah, terima kasih banyak sudah ambil bagian di dunia pendidikan dan mari kita terus berkembang, terus belajar karena hidup itu memang selalu mengajarkan. Jadi kita harus belajar terus-menerus. Wow. Terima kasih juga terakhir untuk Lembaga Saigolino Yeay. karena sudah mengundang saya di sini walau memang saya sudah lama di sini. Ya. Kita undang orang dalam. Itu yang tidak setengah mati. Ya. Dia bayar sebelum jadi tamu. Dia bayar dari tahu. Ya. Saya jatuh cinta dengan Saigolino itu karena istilahnya ini pendidikan non formal Ya. menurut saya. Dia Banyak senang nggak? Dia anggota senang. Saigolino itu terdiri dari anggota-anggota yang karakteristiknya beda-beda, plus minusnya. Jadi, kan Saigolino sudah terbentuk lama, baru saya kemudian ikut bergabung. Sebenarnya sudah lama ditirik begitu, hanya mau melamar agak kurang hati begitu karena orang Saigolino banyak orang seninya, saya mungkin sedikit seninya. Apa mungkin orang matematika terima di lembaga seperti ini? Ternyata dalam perjalanan waktu itu kita memang harus bermimpi, harus punya mimpi sehingga akhirnya bisa bergabung di sini dan saya banyak belajar hal-hal plus ketika bergabung dengan Saigolino. Salah satunya kemampuan untuk literasi, membaca publikasi seperti itu saya dapatnya ketika saya bergabung dengan Saigolino. Memang Saigolino itu penuh dengan mimpi. Ya, jam Tiap pagi ada yang tanya di grup, ada mimpi? bukan itu. Kenapa kita bermimpi? Karena memang sebagian besar tuh jam tidurnya panjang. Jadi, oke, saya kira itu ya. Kita juga berterima kasih dong pada guru-guru ya, ya yang sudah mengajarkan dan kita sekaligus minta maaf ya. Kita pernah jadi murid, murid yang menjengkelkan. Tapi guru-guru biasanya mencintai murid-murid yang menjengkelkan. Oke, terima kasih juga. Apalagi kalau sudah berhasil ya. Terima kasih banyak. Kebanggaan. Oke. Oke. Kita ngomong matematika toh, untuk kasih Ya itu tadi. kita contoh soal, cara mengerjakan Kalau soal ada atau apa, masternya. gitu. Coba. Misalnya kita udah murid. Yang sederhana nih. Oh 5 menit Kak. Oh 5 menit lanjut. 5 menit lanjut. Ah. 2 menit lagi. Mau Kan udah papan tadi. mau siapa? Mau Tidi yang kasih kita soal Tidak, dulu tidak, atau tidak pakai papan. kita yang kasih soal ya? Kalau gitu saya yang kerja. Tidak. Oke. Kita ke soal Bagaimana juga. sih? Contoh mengajar. Contoh mengajar. Kalau untuk Om Daeng dengan Om Armin ada sebentar pertanyaannya, sebentar ya Oke. di akhir Wah. dulu. Iya, kan Saya dia ada jago pertanyaan. matematika. Di akhir dulu. Kalau yang sekarang yang saya mau beri ini sedikit di tingkat dasar ini. Kami matematika itu kalau sudah bisa tambah kurang kali bagi baru oke. Oke. Baru kita bisa kenalkan yang lain-lain. Kalau belum bisa yang dasar, fakta dasar itu say goodbye. Berarti belum bisa matematika. Yang paling ramai sekarang itu suruh anak SD hafal perkalian. Oke. Masih ingat dulu, waktu dulu kan biasa guru di kelas ya. Ya, suruhnya. 1 kali 1, Pakai menyanyi lagi. 2 kali 2, 3 kali 3, 3. Oh salah. Coba kecil kan begitu sih. Saya langsung ke perkalian yang paling sulit. Heeh. Perkalian 9. 9. Ya, yang sulit itu 9, 8, 7 itu sulit. Ya. Karena kita dulu diajarkannya berurutan. 1 dulu, bisa 2, bisa 3, 4, baru. Makanya otaknya sudah peras duluan di depan sehingga 8, 9, 10 dah. Gitu. 8, 9 itu dah. Iya.
Padahal itu aturan matematika itu kan 1 mudah, 10 mudah, 5 oke, 2 boleh dari belakang, 9 duluan. 9 yang paling gampang itu pakai jarinya anak sendiri. 9 itu yang bolak-balik sih. Perkalian 9. Ya. Yang bolak-balik. Nah, Kak Karmin mengertinya bolak-balik. Iya. Nah, kalau anak sekarang itu, kita dulu itu kenal matematika itu simbol sekali. Simbol sekali. Bahwa 1 tuh begini, 2 tuh begitu gitu. Terlalu banyak simbol di matematika. Kalau tambah begini berarti dia harus menjumlahkan, kalau dibeginikan lambangnya berarti saya harus kurang itu seperti apa, tambah itu seperti apa. Jadi itu menjadi sulit karena maknanya anak-anak tidak pegang. Padahal kalau dia mulai dari dirinya, mulai apa yang Tuhan beri kepada dia mulai dari yang ada di sekitar dia, akan lebih mudah matematika itu. Menjadi sangat simpel. Contohnya kalau kalian 9 itu paling kalau dulu kan hafal bolak-balik. Iya, bolak-balik. Saya hafalnya Kalau sekarang gini saja, atau ini jari, beri nama saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi kalau 1 kali 9 tekuk satunya, jawabannya itu ada di jari. Mati lagi. 9. Tua. Tekuk 1 Jari ya, asam tua. urat. Asam Tekuk urat. 1 berarti 9. Nah, sekarang kalau 2 kali 9 tekuk jari 2. Kalau kita tekuk jari 2, bacanya dari kiri ke kanan. Angka yang kiri itu apa? Berapa? 1 kan? Angka yang di kanan 8. 8 ini kan? 5 tambah 3 kan 8. Nah, 1. jadi 2 kali 9 berapa? 18. Pulang dah. Lama saya ini. Oh, ya. Bisa kok. Bisa Ya kan? 2 kali 9 itu 18. 1 kali 9 kan gini toh. Nah. Toh? 2 kali 9 kan ini tekuk ini naik. Jadinya kan Satu itu angkanya 1, 8. sininya 8. Pasti kalau 3 begini ya? Sininya 8. Oke, kalau 3 3 kali 9 Naik 2, jadi hasilnya 27. berapa? 2, 7. 7. besar, mudah sekali ini Ya, kan. 4 kali 9 36. Kenapa kita baru tahu sekarang? Hai. Saya browsing. Kenapa baru tahu sekarang? Tahu gini kan dulu matematika menyenangkan. Saya juga suka matematika tapi tidak terlalu menyenangkan. Iya. Iya. Oh ya. Seperti Jadi itu. gitu ya. Nah ini baru saya temukan sekarang. Jadi teman-teman bisa ya ikut ya kata-kata saya. Perkalian 1, perkalian 9 itu mudah. Jadi kalau 1 kali 9 tekuk jadi 9. Kalau 2 kali 9 Kebalik mati Kak Karmin. Oh, iya. Mengajar itu harus satu arah dengan muridnya. Jadi harusnya begitu. Oh, iya, tangan tidak kan Nah, beda kalau baca itu lain. nanti kebalik, bacanya anak murid susah nanti. Oke. Gitu. Jadi gitu. Untuk yang mau kursus matematika, kamu tahu ke sini. Bukan ke sini. Bukan ke sini. Ya, oke, wow. Itu Woi. Ya. Bisa tulis dari kemarin ini. itu kok baru tulis tadi. Ada yang hapus satu lagi. Oke. Coba soal untuk Kak Dulu Karmin. paling susah tuh, bukan paling susah, paling saya senang tuh kalau kita ujian yang cerita tuh. Oh iya. Soal cerita toh, Ya. mobil toh, mobil Ya. ini jalan siapa toh. Itu yang itu probabilitas Sekarang toh. ini dia punya Soal. kita lihat. Jarak rute yang Labuan 135 km. Kalau kita naik mobil kita bisa tempuh dalam waktu 90 menit. Maka bisa kita pastikan mobil melaju dengan kecepatan wow. Sulit. Ini bukan sulit. Ini soalnya Ini jadi sulit, tapi karena ini bukan matematika. ya. Tapi kan kita selalu dapat di soal matematika itu toh. Kita selalu dapat di soal matematika ini. Berarti biologinya kental sekali IPA-nya. Ini fisika. Gitu. Wow, fisika ini. Tapi ini fisika bisa dikerjakan dengan matematika. Iya. Saya kurang suka yang Saya begini. ingat betul ini soal bisa punya. Tapi kau tahu jawabannya? Tahu lah. Ya, Semua orang pasti tahu ini. Karena jawabannya. kalau ini dia pakai rumus Iya, kan. toh. Kan pakai rumus Iya. toh. Itu bedanya matematika dengan fisika. Kalau fisika itu kita belajar alam dan semuanya jadi rumus. Ada banyak deretan rumus yang kita harus hafal di fisika. Kalau di matematika tidak, kita belajar logika. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan dengan rumus gitu. Karena matematika itu ada di kehidupan. Sebenarnya bisa secara berlogika saja. Kalau gitu kalau lihat ini dapat jawaban berapa nih? Apa ya? Kalau Jarak per Sebagai waktu guru. kan. iya jarak per waktu ya jadi. Kalau logika kalau rumus fisikanya Ini ada begini rumus ya, fisikanya. ini begini Nanti ya. searching saja ya. 90. Tapi sebenarnya kalau untuk secara matematika itu jawaban kilometer per jam saja sudah bisa mengetahui bahwa Ya. itu pembagian antara jarak dan waktu. Ya.
Pernah salah satu ini. Ini jawaban ini sih. Kalau saya ajar anak-anak untuk bisa Jawabannya apa? fisika, biasanya patokannya di situ. Jawaban melaju dengan kecepatan tinggi. Oh bisa juga. Tunggu dulu. Nanti dapat nilai kreatif. Nanti dapat nilai kreatif bisa. Protes penonton. Kamu saya bikin lucu tadi, kamu tidak ketawa. Oh, kamu tuh ini, so, kamu ketawa. Tidak bagus. Ada soal buat saya? Iya. Dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Oke. Berapa jumlah 1 sampai 100? Terlalu banyak 1 sampai 20 ya. 19. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jumlah, tambah oh, gitu 5 tambah maksudnya. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai 20. Yang pendek saja 20. Yang gampang sampai 100. 1 sampai Berapa maunya? 100.000 juga boleh. 1 sampai 20 ya. Ya. Kan apa hapusnya? Oh, tidak pakai penghapus. Kertas. Di situ sih, tik. Di atas ya. Tidak hapus ya. Artis kan? Mari. Di situ sih. Di atas saja. Nah, 1 1 sampai 20. Yang gampang saja sampai 10 saja ya. 10, sampai 10. Ah, karena kan anak-anak baru mulai les ya. Iya. Baru mulai. Jadi 1 sampai 10 saja. Ayo. 1 2 1 tambah 2 tambah 3 10, tambah 4 tambah 5 15, tambah 6 tambah 7 tambah 55. 8 tambah 10. 55 ya? Dari mana? 10 toh. 20, 30, 40, 55. Ya kebetulan bisa seperti itu ya. Kalau sampai 100 bentar bisa tidak? Hah? Kalau sampai 100 bentar bisa tidak? Tinggal kali saya tahu dia. 10 tuh 550. Tidak, kalau sampai 100 kira bagian saya punya yang ini. Ini kebetulan karena pendek jadi Om Daeng bisa dengan cepat. Tapi ini matematika tuh belajar Ya, tentang ada pola, apa? belajar dengan pola. Pola-polanya itu. Jadi kalau kerja soal matematika kadang-kadang tidak bisa rumus pun tidak apa-apa asal mengerti pola. Pola itu polanya apa? Jadi kalau ini polanya penjumlahan itu kan sifatnya komutatif. Jadi 1 tambah 2 itu sama saja dengan 2 ditambah 1. Ya. Ya. Jadi kalau saya 1 ditambah 10 sama saja tuh. Jadi 11. saya bisa pindah-pindah tambahnya. Kalau ini dengan ini kan 11. Nah, 2 dengan 9 11 juga. 3 dengan 8 11 juga. Berarti dia Kali akan selalu 5. berulang 11. Setiap yang berpasangan selalu 11. Iya. Maka sekarang yang berpasangan ada berapa? 1 sampai 10. 5. Jadi tinggal dikali 5, dapatnya 55. Ada buka kursus untuk orang dewasa. Jadi PR-nya 1 sampai 100 ya, Om Daeng. 1 sampai 100. Berarti pakai pola yang itu juga toh, 101. Ya, boleh. Lama lagi ti. Kan PR kita kumpul lagi. Oke. Oke, kita Baik. tutup. Kita selesai sampai di sini dan saya akhirnya tidak terlihat sebagai orang yang pintar matematika, tapi saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Karena yang paling penting kan keterampilan hidup toh. Betul. Jadi itu kira-kira ya. Terima kasih sekali Kakak Tildi sudah datang di lama. Bisa bermobil minum. Iya. Itu kau punya di sini itu. Yang bagian penutupnya. Iya kan? Ya. Itu nih. Saya punya yang panjang-panjang, Pak. Iya. Yang narasi semua. Iya. Kan kau jago narasi toh. Makasih Pidik ya. Satu teman baik ini. Satu teman berapa satu teman yang jadi bintang tamu? Podcast ya. Ya. Ya semuanya. Beberapa hari lalu ketemu. Kalau dia sempat Iya. tanya, ih, mana sudah nanti besok kan? Kayaknya hari ini asik sekali ya. Besok kau puasa Senin, Kamis, ini Minggu. Pasti kau akan bisa jawab semua. Makasih Pidik ya. Sudah datang hanya
Belum makan dari tadi ya? Iya, Iya. wow, ajaib. Saya tunggu jam. Jumlah kuenya masih sama. Luar biasa. Oke. Bisa. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pidik. Terima kasih SMP Negeri 4 Langkerembong. Sudah jadi rumah kedua buat Tildi yang berbagi dengan apa? Daftar tepat. Oh iya. Itu barusan tuh. Pasti kalian Cut lagi, ulang. Kenapa kayak minta? ulang. Nanti saya yang sambung gitu. Saya yang sambung gitu ya. Terima kasih juga dengan les matematika bersama Ibu Tildi. Oke. Ya, Teng tutup. makasih banyak Tidik sudah hadir. Terus terima kasih buat SMP Negeri 4 Langkerembong, rumah kedua Ibu Tildi. Oke lah. Dan terima kasih juga buat yang sudah mau ambil bagian dalam proses Ibu Tildi memperkenalkan matematika dengan cara ikut privat ya. Iya. Jangan lupa nanti kalau mau privat bisa ke Tildi, bisa ke saya. Marketing. Marketing. Pasarnya lebih Ya. sampai ke Manggarai Barat. Ke Pateng. Selesai, terima kasih. Iya, sudah. Dan yang paling penting jangan lupa untuk terus memantau podcast Salam dari Ruteng di kanal YouTube Segolino, bisa juga di Spotify dan beberapa platform audio lainnya. Akhirnya kita sama-sama bilang ya, salam dari Ruteng. 3, 2, 1. Salam dari Ruteng.